Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta, indahnya saling berbagi. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 17 November tahun 2023. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan sehari
panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Video pembelajaran. Hanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini udah bingung ta. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dia jawab, "Wah bingung sedanten, wah sewenang itu iso turu deh." Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke sholat terus. Maksudnya lah madikman ke sholat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus
Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, komat dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus iku perkara ana gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener mbek batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam itu gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mantik man ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mulane kula nu nggih bingung saiki hafid mulai digaji, ustaz digaji. Kula nggih bingung ngerti takoki. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustaz. Kula ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ra iso mikir dunya, mending ngono ta. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kula wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak, kalau sampean misalnya jadi, ndak ini cerita wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus ke setuju. Hafid ra di duit. Mungkin ya kan, jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Video pembelajaran. Rezeki. Kita nggak boleh khawatir. Kalau kita, apa arti yakin dalam bahasa Arab istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab istilahnya apa? Iman. Iman itu dari bahasa aman yang artinya nyaman, tidak ada rasa gundah, tidak ada gangguan, tidak ada zilzal, guncangan, tidak ada raib, keraguan-raguan, aman. Maka orang yang beriman hatinya aman. Orang yang beriman hatinya tentram. Orang yang beriman hatinya nyaman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah Sang Pemberi rezeki. Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus ngebela-belain banget sesuatu yang Allah benci? Kita ambil sesuatu yang Allah larang demi mendapatkan sesuatu nasi, katanya ikhtiar. Padahal Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan, bukan seseorang, bukan siapapun, tetapi Allah lah yang memberi rezeki. Sehingga orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan
Pikirannya itu nggak akan kemana-mana, nyaman. Tapi ketika dia mulai suuzon sedikit saja, bisa nggak ya saya makan hari ini? Berarti dia sudah suuzon kepada zat Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau saya nanti nikah, saya bisa ngasih makan nggak kepada istri dan anak-anak saya? Asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Yughni bukan cuma cukup, memperkaya mereka. Ngapain lagi khawatir? Yang penting laksanakan perintah Allah. Kalau Allah bilang kerja, ya kerja. Allah bilang cari yang halal, ya cari yang halal. Setelahnya nggak usah khawatir. Maka belajar akidah itu nomor 1 dalam agama. Namanya fiqhul akbar, fikih terbesar. Baru setelahnya ada fikih asghar, yaitu ibadah dan muamalah. Fikih yang paling besar, orang Indonesia itu jarang belajar. Baru masuk ke musola, ke masjid, anak kecil baru TK atau SD langsung diajarkan tentang sholat, fikih kecil. Diajarkan tentang akhlak, fikih kecil. Sedikit yang diajarkan tentang akidah, yang itu adalah fikih besar. Sehingga walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah tahu tentang ibadah, tapi dia belum punya keyakinan yang kuat sehingga gampang galau. Muncullah generasi galau. Kenapa? Nggak ada akidahnya. Coba lihat di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah, apa isinya? Akidah akhirah, akidah akhirah, akidah akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu aja terus isinya. Baru nanti setelah di Madinah muncul sholat yang sudah 5 waktu. Walaupun dia menjelang hijrah ke Madinah, sholat 5 waktu. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian jihad, kemudian menutup aurat, hijab, kemudian haji, umrah di Madinah. Kalau sholat menjelang Madinah, walaupun sholat itu udah ada sejak awal risalah, tapi dikonsep dalam bentuk 5 waktu menjelang ke Madinah. Intinya syariat itu baru muncul setelah sampai di Madinah. Sebelumnya akidah akhirah, akidah akhirah. Coba lihat ayat-ayat tentang yang di juz Amma, rata-rata akhirah, akidah. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah jangan suuzon sama Allah. Kalau kita udah nggak suuzon sama Allah, insya Allah kita nggak akan suuzon sama manusia. Kita tidak akan menjelek-jelekkan manusia. Kenapa? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaan Allah. Makanya salah satunya yang paling gampang, misalnya Allah Maha Pemberi rezeki. Udah, kenapa ragu? Kenapa kita bilang ini jangan, ini nggak boleh, pekerjaan ini haram, tapi keuntungannya gede? Berarti makin gede dosanya. Udah, tinggalkan saja pekerjaan ini, ambil pekerjaan lain yang halal. Terus saya mau makan apa? Nah, ini yang nggak yakin sama Allah nih, iftira. Ini suuzon sama Allah. Kalau misalnya dikatakan ini haram Ustaz, haram. Tanya lagi ke Ustaz lain, Ustaz ini halal nggak? Haram. Ustaz ini halal nggak? Haram. Dalilnya jelas. Ya sudah, mulai hari ini juga saya langsung akan resign. Saya akan minta berhenti. Bahkan uang pensiunnya pun saya nggak berani makan. Kalaupun saya ambil, saya kasih ke fakir miskin, tapi saya tidak akan makan. Kenapa? Saya tahulah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Falima syak. Lalu kenapa ragu? Kenapa was-was? Kenapa khawatir? Gara-gara kurang yakin kepada Sang Pemberi rezeki. Kan enak hidup kalau udah yakin sama Allah Maha Pemberi rezeki. Dan yakin itu yakin yang paling benar. Kalau keyakinan kepada selain Allah, keyakinan yang palsu. Hari ini kita mendapatkan bukti, besok udah nggak ada lagi bukti itu, dia sudah mengecewakan. Tapi kalau yakinnya kepada Allah, Allah Maha benar. Kita sering mendengar itu, shadaqallah. Bahkan kalau ada orang yang ngaji lupa bilang shadaqallahul-azim, kita protes. Tapi kita nggak percaya sama Allah, itu aneh tuh. Ada orang ngaji, kan shadaqallahul-azim itu bukan bagian dari ayat ya. Jadi kalau kita habis ngaji bisa bilang shadaqallahul-azim itu dengan keras atau pelan. Nggak harus shadaqallahul azim, itu kan qori. Kan kita nggak harus gitu. Kita bisa baca misalnya wasa'at masira, shadaqallahul azim. Bisa. Atau bareng-bareng shadaqallahul azim semuanya, kan bisa kan? Namanya juga bukan ayat. Kalau lupa dibaca pun tidak dosa. Tapi karena luar biasa ya kita ya, hebat. Kalau ada yang lupa bilang shadaqallahul azim, Ustaz kok tadi nggak pakai shadaqallahul azim? Tapi giliran dikatakan yang tadi Allah Maha Pemberi rezeki, tinggalkan pekerjaan itu. Terus nanti saya makan apa? Mana shadaqallahul azim? Mana yang dia bilang Allah itu Maha benar? Udah gitu terjemahannya salah lagi kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal apa?
maha benar Allah yang maha agung. Oh kok gitu Ustaz? Kan udah berpuluh-puluh tahun sejak zaman Soekarno kita udah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah orang kita, kalau udah jadi kebiasaan nggak mau lagi diubah, takut dengan perubahan. Dia bilang nggak boleh fanatik. Kenapa fanatik kepada yang nggak benar? Kenapa nggak berfanatik kepada yang benar? Itu aja adalah terjemahannya salah. Dan terus kenapa juga harus kalau ada qori itu terus sari tilawah harus perempuan? Mentang-mentang gara-gara istilahnya sari gitu harus perempuan? Shadaqallahul azim. Udah sebelahnya aku berlindung dari godaan setan, nunjuk lagi tuh yang terkutuk. Ini kenapa harus gini gitu loh, aneh kan? Kenapa nggak si qori'nya aja, kan udah ada Quran terjemah, tinggal baca. Dia baca gini nih, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kan jelas. Kenapa harus ada dua orang, satu laki-laki satu perempuan, bukan muhrim pula. Saya qori waktu kecil, jadi saya sering tampil di televisi malam Jumat, sari tilawahnya perempuan. Masih kecil untungnya, coba kalau udah remaja, sari tilawahnya perempuan, qori'ah, suaranya bagus, dia aku berlindung apa segala macam. Nanti kalau ayatnya tentang neraka, oh kayak orang baca puisi kan. Ini karena kebiasaan kita. Makanya kalau kita rajin bilang shadaqallahul azim, kenapa shadaqallahul azim itu nggak masuk ke hati? Kenapa cuma di lisan? Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Kenapa enggak? Oh benar tuh, memang benar, ayat itu memang benar. Memang Allah maha razzaq, memang Allah maha rahman, memang Allah maha ghafur, memang Allah wahhab. Jadi kalau misalnya dia belum dapat anak, berdoa lagi, berdoa supaya Allah kasih anak. Udah berdoa, bukan udah, nggak ada cerita udah berdoa, terus berdoa. Kenapa? Kalau nggak dikasih anak nanti dikasih di mana? Di surga. Memang di surga ada anak. Hadis riwayat Tirmidzi, baru aja kemarin saya baca. Kata Nabi, ketika seseorang menginginkan anak di surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah maha kaya yang maha pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah maha kuasa yang maha perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya. Yang sulit itu hari ini adalah menikmati hidup. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup. Mengejar kesuksesan banyak orang bisa. Mengejar keberhasilan, target yang tinggi-tinggi banyak orang bisa. Yang sulit itu orang menikmati hidup. Biasanya kuncinya karena mampu mengelola keinginannya, mampu mengelola kekuatannya, tahu batas dirinya. Manusia akan diuji dengan 5 hal.
Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan apa? Ketakutan. Yang kedua, manusia itu akan diuji minal khaufi wal ju'i, kelaparan. Yang ketiga, manusia diuji dengan wa naqsim minal amwal, kekurangan harta atau urusan kekurangan. Yang diuji itu harta. Empat, manusia akan diuji dengan wal anfus, kegoncangan. Kegoncangan apa Ustadz? Kegoncangan pada urusan jiwa. Watsamarat, dan manusia itu terakhir diuji dengan apa? Buah-buahan. Maksudnya apa? Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Ada orang yang pernah dekat dengan diri kita, pernah ada di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia dah. Sakit Ahilman. Kita berharap banyak, berharap besar sama dia, tapi kemudian dia nggak sesuai ekspektasi kita. Bukan salah dia yang pergi meninggalkan kita, salahnya kita terlalu berharap kepada dia. Catat. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, jangan. Tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang itu, sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita, jadi sakit hati kita karena terlalu berharap kepada manusia yang tak pantas jadikan harapan. Seringkali Ahilman sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin siap patah hati dalam hidup ini. Kita itu akan diuji dengan sesuatu yang paling kita cintai. Kalau hati ini lebih condong kepada sesuatu selain Allah, maka siap-siap. Sesuatu itu yang akan menguji kita. Kenapa? Karena salahnya kamu yang harusnya menempatkan Allah di hatimu, tapi kamu menempatkan yang lain, sehingga yang lain itu menyakiti hidup. Betul apa betul? Ruku itu saya pernah jelaskan, itu seakar dengan kata rakaat. Berasal dari kata ruku. Artinya kalau imam sudah mendapatkan ruku ya, Allahu Akbar ruku. Lalu Anda ikut ruku. Nah, kalau Anda sudah ikut ruku itu artinya Anda dapat satu rakaat. Paham ya? Dapat satu rakaat. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika imamnya masih berdiri, terus tahu akan ruku dari bacaan jahar kelihatannya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ruku nih, Anda datang, takbir. Allahu Akbar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kalau masih sempat baca Al-Fatihah 3 ayat saja. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung ke Al-Fatihah. Lewati iftitahnya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Langsung takbir lagi kemudian ruku. Ikuti imam. Itu sah. Kenapa? Karena ukuran surah dalam Al-Quran yang paling pendek itu 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mengambil ukuran terpendek. Jadi kalau kita bacakan 3 ayat di Al-Fatihah ini sudah cukup langsung ruku. Jadi ada banyak momen, ada banyak situasi keseharian hari ini yang itu membuat generasi hari ini terus jadi tidak tangguh. Muncullah istilah yang mungkin teman-teman yang muda tidak suka, istilahnya generasi stroberi. Jadi generasi hari ini itu seperti stroberi, indah kalau dilihat di luar tapi rapuh di dalam. Stroberi itu kan dalamnya mudah hancur, meskipun kalau digambar, kalau dilihat, kalau pakai hiasan di gelas itu kan indah. Mohon maaf ya, mungkin ada di antara teman-teman yang sampai saat ini sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi nggak pernah ada panggilan satupun dari perusahaannya. Bisa jadi Allah sedang menguji kita untuk menghapus setiap dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kemarin. Maka jangan pernah ingin minta sama Allah sesuatu langsung dikasih, sedangkan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Biarkan dosanya diampuni dulu oleh Allah, sampai kemudian kalau dosanya udah diampuni oleh Allah, maka jalan seterjal apapun akan diberikan oleh Allah. Maka jangan pernah minta diselesaikan musibah, mintalah sama Allah dikasih hikmah dari musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jangan mengukur ketika Allah memuliakan kita itu dengan aspek dunia yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman gak bisa bilang gini, ayah bunda gak bisa bilang gini, oh dia punya harta,
kaya misalnya, kita nggak bisa bilang, oh dia kaya, lagi disayang sama Allah. Belum tentu. Dan kita juga nggak bisa bilang gini, oh dia miskin, lagi dihinakan oleh Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan pandangan Allah itu bukan karena harta yang banyak, bukan karena harta yang sedikit, bukan. Ada orang yang lagi viral misalnya, lagi populer, lagi dikenal, nggak bisa kita bilang, oh lagi viral, lagi dimuliakan. Belum tentu. Ada orang yang lagi dicaci maki, dihujat netizen se-Indonesia, kita nggak bisa bilang, oh dia lagi dihina sama Allah. Enggak juga. Video dakwah. Kenapa marbot masjid itu nggak kaya? Kalau memang Islam itu datang untuk merubah kehidupan seseorang. Pertanyaannya yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang berpikir, kalau berubah itu selalu penampilan materi. Sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi, tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan. Perhatikan baik-baik, ada 4 pilihan dalam berkehidupan. Silahkan gunakan. 1 dengan kedudukan, 2 dengan harta, 3 dengan ilmu, 4 dengan tenaga. Dan itu ada babnya. Kalau Anda ingin dengan kedudukan, jangan tanggung yang paling tinggi. Cita-cita diplomat jadi menlu sekalian. Cita-cita di birokrasi jadi presiden sekalian. Ya, jangan tanggung, jadi yang paling tinggi. Nanti ada babnya, ada fikihnya. Video dakwah. Dikatakan oleh para ulama, ada 2 hal yang terkait dengan barang masjid. Ada 2 hal yang terkait dengan barang masjid. Ada istilah namanya mauquf lil masjid. Barang yang diwakafkan untuk masjid. Itu yang pertama. Ada istilah yang namanya mauhub lil masjid. Barang yang dihibahkan untuk masjid. Beda-beda. Sama-sama ngasih kan? Tapi kita ngasih ini wakaf apa hibah? Makanya segala hal itu perlu yang namanya sighah, ijab kabul tadi. Kita ngasih karpet buat masjid contohnya, mau wakaf kah hibah? Ya itu nanti beda hukum. Ketika dia wakafkan karpet itu milik masjid, ya berarti itu milik masjid, karpetnya sama-sama milik masjid. Tetapi nanti bedanya saat karpet misalkan kita wakafkan untuk masjid atau kita hibahkan untuk masjid. Kalau karpet hibah itu kata ulama, selagi ada maslahat untuk dijual boleh dijual. Tapi kalau karpetnya itu hibah, wakaf, tidak bisa dijual nanti. Kadang kan orang masjid ganti karpet ya. Nah, jadi kalau seandainya itu mauhub hibah untuk masjid, selagi ada maslahat untuk dijual, dijual walaupun belum rusak bahasanya. Tapi pengen ganti baru, iya, dijual karpet yang lama, bisa. Itu bedanya nanti hibah sama wakaf. Seperti kotak infak biasa di masjid ada infak jalan tuh ya. Itu kira-kira hibah apa wakaf itu? Hah? Hibah apa wakaf? Pertama kan duit nggak bisa diwakafkan ya. Jatuhnya hibah itu, infak buat masjid, sedekah buat masjid. Sehingga uang-uang yang masuk ke dalam kotak infak tersebut menjadi kegunaannya atau penggunaannya itu nanti boleh untuk segala hal yang terkait dengan maslahat masjid. Beda hal kalau kita wakafkan buat masjid, lain nanti hukumnya. Jadi ada barang-barang itu yang milik masjid, yang diwakafkan untuk masjid, ada barang-barang yang milik maslahat masjid. Nah beda nanti ya, itu berbeda. Makanya pengurus masjid harus tahu, karena terkait dengan nanti tanggung jawabnya sampai hari kiamat itu. Kalau sembarang kita menggunakan uang masjid dan yang lain sebagainya. Nah ulama mengatakan kalau seandainya barang itu untuk maslahat masjid, bukan wakaf masjid, untuk maslahat masjid, boleh digunakan untuk apapun yang terkait dengan kegiatan-kegiatan masjid. Ada majelis taklim ya, beli makanan misalkan, biasanya kan masjid-masjid sekarang Jumatan ada beli apa, nasi buat semangat misalkan ya. Kalau di Hadramut itu tidak ada begitu. Kalau Hadramut itu paling gahwa kopi aja. Kadang-kadang ada acara apa dibeli kopi dengan duit masjid, tapi duit maslahat tadi, bukan wakaf masjid. Ya ada nggak duit wakaf masjid? Ada. Saya beri contoh, duit wakaf masjid itu seperti ini.
Ada masjid Al-Qabul tadi contohnya ya. Ada orang wakaf tanah buat Al-Qabul, itu tanah milik masjid. Ditanami misalkan buah-buahan. Hasil jual buah itu namanya duit wakaf masjid. Duit itu nggak boleh dipakai kecuali untuk yang terkait dengan masjid, bangunan misalkan, atau ada yang bocor bisa. Tapi misalkan untuk beli makanan, untuk misalkan ada majelis ta'lim ngasih amplop ustadz, tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi kalau maslahat masjid, diantaranya daripada fatwa Al-Habib Abdullah bin Fiqih atau Bafaqih, Habib Abdullah bin Husin Bafaqih, beliau mengatakan boleh. Yang terpenting untuk maslahat masjid. Makanya kita ngasih pun, iya, kita harus ngomong gitu kan. Kita ngasih itu kan ada yang nerima, pengurus masjid misalkan ngasih sound system, ngasih karpet misalkan. Kita ini tujuannya mau hibah atau mau wakaf, sama aja sebetulnya. Tetap itu termasuk daripada pahala yang mengalir selagi itu dipakai. Tapi kalau hibah itu kan pengurus tidak ribet ngurusnya gitu. Tapi kalau barang wakaf tuh lebih repot nanti. Ya, apalagi kalau pengurus tidak tahu-tahu dijualnya dan yang lain sebagainya. Akhirnya berbahaya nanti. Nah, itu yang terkait dengan masjid. ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحيات وابسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحيات وابسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب مهبات
أعمالنا